Hai semua, selamat datang kembali di channel Meatbox. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat dan enjoy selalu ya. So, kalau gue lihat-lihat lagi, kita belum pernah nih ngebahas tokoh-tokoh dari Indonesia. Ya bukannya gue nggak mau sih, tapi gue sebenarnya belum berani aja pak. Takut salah gue, ntar orang-orang pada ngamuk lagi. Tapi kali ini gue bakal coba, dan gue juga udah ngumpulin beberapa informasi mengenai seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam kemajuan kerajaan paling besar dan paling bersejarah di negara kita, yaitu Majapahit. Dan tokoh tersebut adalah Gajah Mada. Iya, siapa sih yang gak kenal dengan tokoh ini? Seorang panglima perang yang benar-benar sakti mandraguna. Powernya asli gak ada obat pak. Mulai dari kekuatan fisik sampai politik semuanya ada sama dia. Dan dinobatkan sebagai salah satu tokoh paling melegenda di Indonesia. Dan Gajah Mada juga terkenal gak cuma dari segi kekuatan doang, tapi juga dari sisi kehidupan beliau yang penuh dengan misteri, mulai dari dia lahir sampai akhir hayatnya. Dan yang paling ikonik dari Gajah Mada ini adalah sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa. Sumpah yang mana dia berjanji tidak akan makan buah palapa sampai dia berhasil mencapai ambisinya, yaitu menyatukan seluruh Nusantara. Gimana? Seru kan? Oke lah, untuk cerita lengkapnya seperti biasa langsung aja siapin cemilan, kopi, dan headset biar kalian makin enjoy lagi dengerin ceritanya. Kalau udah langsung aja kita gas ke pembahasannya. Enjoy! Mahapati Amungkubumi Gajah Mada. Beliau diperkirakan lahir pada tahun 1291 dan memiliki nama kecil Jirnodara. Dan dia merupakan panglima perang sekaligus mahapati dari salah satu kerajaan paling besar dan paling kuat yang pernah ada dalam sejarah negara kita, yaitu Majapahit. Dipercaya Gajah Mada memulai karirnya itu di tahun 1313 dan semakin meroket setelah peristiwa pemberontakan Rakuti, salah satu dari 7 Dharma Putra yang melakukan aksi pemberontakan kepada Raja Prabu Srijayanegara, raja kedua dari kerajaan Majapahit. Semenjak kejadian itu, beliau kemudian diangkat sebagai patih. Dan pada masa pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi, ratu penguasa ketiga Majapahit, jabatannya naik lagi menjadi Mahapati atau Menteri Utama, sekaligus Amungkubumi atau Perdana Menteri, dan mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya. Maka dari itu dia kemudian dikenal sebagai Mahapati Amungkubumi Gajah Mada. Peran Gajah Mada pertama kali ditonjolkan oleh seorang sastrawan sekaligus sejarawan Indonesia, yaitu Profesor Muhammad Yamin dalam bukunya yang berjudul Gajah Mada Pemersatu Nusantara yang terbit pada tahun 1945. Nah, di buku ini Muhammad Yamin juga memaparkan rupa dari Gajah Mada yang dia dasari pada saat dia mengunjungi Trowulan atau bekas reruntuhan kerajaan Majapahit. Saat itu dia menemukan patung celengan berwajah gempal yang menurutnya adalah wajah Gajah Mada. Dan di tahun 1940-an, Pak Yamin kemudian menemui Heng Ngantung, pelukis senior Indonesia, untuk melukiskan wajah Gajah Mada berdasarkan wajah dari patung celengan tersebut, dan kemudian dijadikan cover dari bukunya yang tadi. Tapi ternyata banyak masyarakat Indonesia yang gak setuju dengan hal ini. Malahan hal ini tuh dianggap sebagai penghinaan, karena gak mungkin banget sosok sebesar Gajah Mada dipampang di celengan. Karena seharusnya para petinggi kerajaan pada masa Hindu-Buddha itu diarcakan, bukan dipampang di celengan. Lain lagi penggambaran sosok Gajah Mada menurut Agus Ari Munandar, seorang arkeolog dari Universitas Indonesia. Menurutnya sosok Gajah Mada itu mirip tokoh Bima dalam pewayangan, yaitu punya kumis melintang. Maka dari itu sosok dari Gajah Mada sendiri sampai sekarang sebenarnya masih jadi misteri. Nah, walaupun beliau merupakan tokoh sentral pada masanya, tapi untuk asal-usul beliau sendiri susah banget buat ditelaah, karena sedikitnya catatan-catatan sejarah menyangkut pribadi apalagi masa kecil beliau. Maka dari itu, muncullah beberapa spekulasi maupun pendapat tentang gimana Gajah Mada ini lahir. Misalnya dari kitab Pusana Jawa, di kitab ini tercatat Gajah Mada lahir dari buah kelapa di daerah Bali. Iya, lu pada nggak salah dengar.
Dia lahir dari buah kelapa. Kitab ini mengisahkan Gajah Mada lahir dengan cara memancar dari sebuah buah kelapa dan dianggap sebagai penjelmaan dari Sahyang Narayana atau Dewa Wisnu. Dan menurut Muhammad Yamin dalam bukunya yang tadi, Gajah Mada Pemersatu Nusantara, di bukunya itu menurutnya Gajah Mada lahir tanpa orang tua karena dia lahir atas kehendak dewa-dewi. Di versi lain dalam naskah Babat Gajah Mada, naskah ini menyebut Gajah Mada merupakan anak dari Dewa Brahma, salah satu dari 3 dewa utama dalam kepercayaan Hindu, dengan istri yang bernama Busura Dharmayogi. Dan menurut mitosnya, kelahiran Gajah Mada ini udah direstui sama para dewa-dewi, sehingga dia lahir dengan kodrat dan titah untuk menjadi orang besar saat dia dewasa. Nah, lain lagi menurut kitab Pararaton atau kitab sastra Jawa kuno. Kitab ini menyebut ayah Gajah Mada bernama Gajah Pagon, salah satu panglima yang udah menemani Raden Wijaya atau Raja pertama Majapahit dalam melawan pengikut Jayakatwang yang ada di Kediri. Dan diyakini sosok Gajah Pagon ini bukanlah orang biasa. Nah, dalam Pararaton tersebut, nama Gajah Pagon disebut secara khusus. Di kitab ini tertulis, pada suatu ketika Raden Wijaya khawatir banget sama kondisi Gajah Pagon yang sedang terluka parah dan kemudian nitipin Gajah Pagon ke kepala desa Pandakan. Nah, di saat inilah kemungkinan besar Gajah Pagon selamat dan akhirnya nikah sama putri kepala desa dan lahirlah Gajah Mada. Namun di lain sisi nggak menutup kemungkinan Gajah Mada merupakan keturunan dari anak salah satu selir Raja Kertanegara yang merupakan raja terakhir dari kerajaan Singasari, sekaligus bapak mertua dari Raden Wijaya. Menurut Agus Arimunandar di dalam bukunya yang berjudul Gajah Mada Biografi Politik, Gajah Mada mungkin aja punya eyang yang sama dengan Tribuana Tunggadewi. Cuma bedanya Gajah Mada merupakan keturunan anak cucu dari istri selir, sedangkan Tribuana Tunggadewi merupakan cucu dari istri resmi. Jadi wajar aja kalau Gajah Mada ini sangat menghormati Kertanegara karena raja tersebut kemungkinan eyangnya sendiri. Dan dari peninggalan candi-candi, kita bisa lihat kalau cuma keturunan Kertanegara doang yang mau membangun Catia atau Candi Singasari untuk mengenang kebesaran leluhurnya. Dan Gajah Mada termasuk orang yang mengabdi dan membangunkan candi untuk Kertanegara. Bahkan konsep Dwi Pantra Mandala yang merupakan sebuah konsep gagasan persatuan Nusantara dari Kertanegara, kemungkinan besar yang menjadi inspirasi Gajah Mada untuk melakukan Sumpah Palapa. Sama halnya seperti kelahirannya, awal-awal karir Gajah Mada juga banyak dipenuhi misteri. Lagi-lagi dikarenakan kurangnya informasi maupun catatan-catatan sejarah mengenai awal kehidupan beliau. Tapi yang pasti, diketahui Gajah Mada ini dibesarkan sebagai orang biasa, nggak ada yang spesial. Dan dia mengawali karirnya itu sebagai seorang bekel atau kepala pasukan. Dan dari sini, posisinya pun kemudian semakin naik. Pada saat pemerintahan Prabu Srijaya Negara, Raja kedua Majapahit, dia diangkat menjadi kepala pasukan Bayangkara atau pasukan khusus pengawal pribadi raja. Kedengaran gak asing? Iya, soalnya nama Bayangkara juga dipakai sama Satuan Kepolisian Indonesia atau lebih dikenal Sabara, Satuan Samapta Bayangkara. Tapi gua nggak tahu ya apa Satuan Polisi Indonesia terinspirasi dari sini atau enggak. Dan terdapat beberapa sumber bahwa Gajah Mada terlahir dengan nama Mada doang, nggak ada gajahnya. Malahan waktu dia kecil, dia lebih dikenal sebagai Jirnodara dan kemungkinan baru dikenal sebagai Gajah Mada itu waktu dia menjabat sebagai patih. Nah, kalau kita ngomongin namanya, ternyata ada yang unik juga nih mengenai arti nama Gajah Mada. Konon kata gajah yang jadi namanya itu mengacu pada hewan besar yang sangat disegani. Iya, apalagi kalau bukan hewan gajah. Nah, kalau dari sisi mitologi Hindu, nama beliau dipercaya diambil dari wahana atau hewan tunggangan dari Dewa Indra, yaitu Airawata. Dan nama gajahnya juga bisa dihubungkan dengan Ganesha, yaitu dewa berkepala gajah berbadan manusia, putra dari Dewa Siwa dan Dewi Parvati. Dan seperti namanya, kekuatan Gajah Mada emang beneran di luar nalar. Beliau ini asli beneran kuat banget. Digambarkan kekuatannya itu setara dengan 50 orang. Kalau perang bisa selalu sekuat dia ini mah. Nah, kalau arti Mada sendiri dalam bahasa Jawa kuno bisa diartikan mabuk. Jadi bisa dibayangin sendiri lah ya kalau gajah mabuk itu bakal sebrutal apa. Nah, gitulah kira-kira arti nama maupun gambaran dari kekuatan Gajah Mada. Dan dari arti-arti namanya ini, nama Gajah Mada bisa ditafsirkan ke dalam dua hal. Yang pertama, dia menganggap dirinya sendiri sebagai wahana dari raja atau pelaksana perintah-perintah raja, sebagaimana tugasnya Airawata wahananya Dewa Indra. Dan yang kedua, kayak yang gue bilang tadi, dia digambarkan seperti gajah yang sedang mabuk, yang sanggup menghadapi segala rintangan yang menghadang. Walau halangan, rintangan kok jadi keras sakti.
Menurut sejarawan, nama ini tuh merupakan nama yang tepat untuk menggambarkan Gajah Mada, mengingat kekuatannya sendiri emang super sekali. Nah, kita lanjut ke bagian karirnya. Menurut catatan para raton, selama menjabat sebagai komandan pasukan pengawal khusus raja atau Bayangkara, dia berhasil mengantar Prabu Srijaya Negara ke desa Badander, dan dia juga berhasil memadamkan pemberontakan Rakuti, salah satu dari 7 Dharmaputra atau menteri kerajaan yang diistimewakan. Nah, semenjak dari sinilah karir sesungguhnya dari Gajah Mada dimulai. Sebagai tanda balas jasa, di tahun 1319, Prabu Srijaya Negara kemudian mengangkat Gajah Mada menjadi Patih Kahuripan. Terus 2 tahun kemudian beliau juga menggantikan posisi Arya Tilam sebagai Patih di daerah Daha atau Kediri. Nah, kenaikan jabatannya ini sekaligus mengangkat status sosial Gajah Mada ke strata kaum elitis. Ditambah lagi, pribadi Gajah Mada dikenal sebagai seorang yang sangat mengesankan, bicaranya tajam, terus tegas juga, punya sifat jujur, tulus, ikhlas, dan yang paling penting, dia punya pemikiran yang sehat. Maka dari itu, dengan segera Gajah Mada pun menjadi orang favorit sekaligus andalan dari kerajaan Majapahit. Di tahun 1328, Prabu Srijaya Negara wafat dan pemerintahan Majapahit untuk sementara dipegang oleh istrinya, yaitu Ibu Suri Gayatri. Aryatada atau dikenal juga sebagai Empu Krewes yang saat itu megang jabatan Mahapati Amungkubumi, ngundurin diri dari jabatannya itu karena kondisinya yang udah lanjut usia. Dan dia kemudian nunjuk Gajah Mada sebagai penggantinya. Ibu Suri Gayatri kemudian setuju dengan usulan Aryatada dan ngangkat Gajah Mada sebagai penggantinya. Dan Gajah Mada juga setuju menjadi Mahapati Amungkubumi. Tapi sebelum dia diangkat menjadi Mahapati, Gajah Mada berkeinginan untuk membuat jasa terlebih dahulu kepada Majapahit sebagai tanda kesetiaannya dengan cara menaklukkan wilayah Keta dan Sadeng yang saat itu sedang memberontak. Namun sayangnya nggak lama saat dia menjalankan misinya ini, di tahun 1331 Ibu Suri Gayatri mangkat dan mandat jabatan Gajah Mada diserahkan ke anak perempuannya, yaitu Tribuana Wijaya Tunggadewi, ratu ketiga penguasa Majapahit. Dan setelah berhasil menguasai wilayah Keta dan Sadeng, di tahun 1258 Saka atau 1334 Masehi, Gajah Mada resmi diangkat menjadi Mahapati Amungkubumi sama Tribuana Wijaya Tunggadewi. Nah, pada saat penobatan jabatannya ini, Gajah Mada mengucapkan satu sumpah yang akan jadi legenda dan paling bersejarah di negara Indonesia, yaitu Sumpah Palapa. Sumpah yang mana dia berjanji tidak akan makan buah palapa sampai dia berhasil menyatukan seluruh Nusantara di bawah kerajaan Majapahit. Jujur aja ya, gua nggak tahu buah palapa itu buah yang kayak gimana. Tapi pas gua search di Google, bentuknya itu kayak gini. Nah, dari kalian ada yang pernah coba mungkin? Kalau ada, silahkan share pengalaman kalian makan buah ini di kolom komentar ya. Nah, selain buah palapa, sumpah ini bisa juga merujuk ke arah rempah-rempah atau kenikmatan duniawi. Atau bisa juga diartikan Gajah Mada membatasi dirinya untuk menikmati sesuatu yang enak-enak, mulai dari makanan sampai hal-hal lainnya, sampai akhirnya dia berhasil mencapai sumpahnya itu. Menurut kita para raton, isi sumpahnya tuh kayak gini. Sira Gajah Mada Papati Amungkubumi, Tan Ayun Amukti Palapa. Sira Gajah Mada, laun huwus kalah Nusantara, ingsun Amukti Palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seram, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompu, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana ingsun Amukti Palapa. Nah, kalau bahasa Indonesianya kayak gini. Iya, Gajah Mada sebagai Papati Amungkubumi tidak akan melepaskan puasa. Gajah Mada berkata bahwa bila telah mengalahkan atau menguasai Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Bila telah mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompu, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Menurut sejarawan Slamet Mulyana dalam bukunya yang berjudul Tafsir Sejarah Nagara Kretagama, Sumpah Gajah Mada menimbulkan kegemparan di kerajaan Majapahit. Para petinggi kerajaan kayak Rakembar, Rabanyak, Jabung Trawes, dan Lembu Pateng merespon negatif Sumpah Gajah Mada. Mereka menganggap sumpahnya ini cuma lelucon doang. Bahkan mereka sempat ngetawain Gajah Mada. Hal ini membuat Gajah Mada marah dan langsung meninggalkan Paseban untuk menghadap Tribuana Tunggadewi. Hal ini juga membuat Gajah Mada cukup berkecil hati karena sumpahnya cuma dianggap omong kosong.
Tapi jangan salah, Gajah Mada benar-benar ngebuktiin sumpahnya itu loh. Diyakini Gajah Mada melaksanakan sumpahnya itu selama 21 tahun, yaitu antara tahun 1336 sampai 1357 Masehi. Dan di sepanjang invasinya ini, dia berhasil menguasai hampir seluruh wilayah di Indonesia, bahkan sampai ke Singapura, Malaysia, dan Brunei. Dia berhasil mendominasi wilayah kayak Seram, Gurun atau Lombok, Tanjung Pura atau Kalimantan, Haru atau Sumatera Utara, Pahang atau Malaya, Dumpo, Bali, Palembang yang saat itu dikuasai Sriwijaya, bahkan Tumasik atau Singapura. Bahkan dalam kitab Nagara Kretagama, bagian pupu 13 dan 14, nama-nama wilayah yang berhasil dia kuasai jauh lebih banyak daripada yang dia ucapkan di sumpahnya itu. Dan selama masa invasinya ini, dia dibantu sama salah satu panglima perang Majapahit, yaitu Laksamana Nala. Dan Gajah Mada memulai invasinya melalui jalur laut ke daerah Suwarnabumi atau Pulau Sumatera. Dan di tahun 1339 dia masuk ke Bintan, salah satu daerah di Riau, dan kemudian menjalar masuk ke Tumasik atau Singapura, sekaligus Semenanjung Malaya. Dan di tahun 1343 bersama Arya Damar, salah satu pemimpin legendaris kerajaan Sriwijaya, dia berhasil menaklukkan Bedahulu, yaitu wilayah Bali. Dan terus menjalar ke seluruh wilayah Indonesia yang gua sebutin tadi, bahkan sampai ke Brunei Darussalam. Asli pas bagian ini gua merinding banget, Pak. Menurut Agus Harimunandar, cuma 2 wilayah doang yang berhasil lepas dari invasi Gajah Mada, yaitu Pulau Madura sama Kerajaan Sunda. Itu pun karena 2 wilayah ini dulunya punya koneksi yang kuat sama Prabu Sriwijaya Negara. Kalau enggak ya udah selesai juga nih 2 wilayah. Dari sini berkat Gajah Mada, Majapahit pun kemudian menjadi kerajaan terbesar yang pernah ada dalam sejarah Indonesia. Bayangin ekspresi muka orang-orang yang ngetawain Gajah Mada tadi, bakal kayak gimana coba? Dalam naskah Kidung Sunda, sebuah karya sastra Jawa kuno, dikisahkan perang bubat terjadi pada tahun 1357 dan bermula saat Prabu Hayam Wuruk, raja keempat Majapahit, melakukan diplomasi dengan kerajaan Pajajaran atau kerajaan Sunda dengan cara melamar putri kerajaan tersebut, yaitu Dyah Pitaloka Citaresmi. Dan kerajaan Sunda pun dengan senang hati menyetujui lamaran Hayam Wuruk. Nggak lama kemudian, rombongan besar kerajaan Sunda pun datang ke Majapahit untuk melangsungkan pernikahan agung. Tapi ternyata di lain sisi, Gajah Mada nggak setuju dengan cara Hayam Wuruk melakukan diplomasi. Gajah Mada mau kerajaan Sunda itu benar-benar tunduk dengan cara militer, bukan dengan cara menjalin hubungan yang kayak gini. Dan benar aja, di daerah Bubat, daerah di mana kerajaan Sunda ditempatkan sama Hayam Wuruk selama masa proses pernikahannya, Gajah Mada datang ke sana dan langsung maksa kerajaan Sunda untuk menjadikan Dyah Pitaloka sebagai persembahan pengakuan kekuasaan Majapahit. Hal ini langsung ditolak dong mentah-mentah sama kerajaan Sunda, dan akhirnya perang pun gak terhindarkan. Dan seperti yang kalian duga, peperangan ini berat sebelah. Iya, perang ini didominasi sama Majapahit yang dipimpin sama Gajah Mada. Dan setelah seluruh rombongan kerajaan Sunda dibantai habis dan cuma nyisain Dyah Pitaloka doang, sang putri kerajaan Sunda tersebut akhirnya melakukan aksi bunuh diri dengan cara nusuk tusuk konde ke jantungnya. Hayam Wuruk kemudian sangat terpukul dengan kematian calon pengantinnya itu, dan semenjak dari sini hubungan Hayam Wuruk dengan Gajah Mada pun jadi renggang. Setelah perang bubat berakhir, Gajah Mada langsung dinonaktifkan dari jabatannya karena dipandang lebih mementingkan pencapaiannya daripada kehendak sang raja. Tapi di dalam kitab Nagara Kretagama diceritakan hal yang sedikit berbeda. Dikatakan Hayam Wuruk sangat menghormati sosok Gajah Mada, walaupun Gajah Mada dinonaktifkan sebagai Mahapati, tapi pemberhentian jabatannya ini nggak berlangsung lama. Karena ada pendapat di tahun 1359 Gajah Mada kembali aktif sebagai Mahapati. Cuma bedanya kali ini pemerintahnya dibatasi, yaitu dia cuma diberi izin memerintah dari wilayah Madakaripura. Ya balik lagi kayak dia lahir sama awal karirnya tadi ya. Akhir hayat Gajah Mada juga sangat misterius. Bahkan hal ini mungkin yang paling susah untuk kita ketahui. Karena emang dikit banget informasi mengenai akhir riwayat sang Mahapati ini. Menurut Agus Harimunandar, ada beberapa sumber yang nyoba menjelaskan kematian Gajah Mada. Sumber pertama berasal dari naskah Kakawin Nagara Kretagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Di naskah ini akhir riwayat Gajah Mada berakhir dengan wajar pada tahun 1286 Saka atau 1364 Masehi. Nah, kalau menurut cerita rakyat Jawa Timur, Gajah Mada dikisahkan sangat menyesal dengan semua perbuatannya dan kemudian menarik diri dan lebih milih hidup sebagai petapa di Madakaripura di pedalaman Probolinggo Selatan, tepatnya di kaki Gunung Bromo. Di wilayah ini dikabarkan memang terdapat air terjun bernama Madakaripura yang airnya itu jatuh dari tebing yang tinggi.
Nah, di balik air terjun ini ada sebuah goa yang cukup dalam, dan goa inilah yang dipercaya sebagai tempat Gajah Mada melakukan petapaan dan menarik diri dari dunia luar sebagai wanaprastha atau menyepi tinggal di hutan sampai akhir hayatnya. Lain lagi menurut naskah Kidung Sunda, sebenarnya hampir mirip sih sama versi yang cerita rakyatnya, sama-sama petapaan. Cuma di naskah ini, Gajah Mada dikabarkan tidak meninggal, melainkan menghilang dengan keadaan moksa dan berpakaian kebesaran seperti Dewa Wisnu. Kalau definisi Hindu, moksa itu semacam melepaskan atau bebas dari ikatan duniawi. Jadi kayak menghilang tanpa jejak gitu. Sorry kalau gua salah ya. Kalau dari kalian ada yang lebih paham soal moksa ini, bisa langsung komen di bawah. Nah, di versi ini juga dikatakan kalau Gajah Mada merasa sangat malu atas semua perbuatannya, sampai-sampai dia nggak sanggup menemui rajanya sendiri. Dan menurut Agus Arimunandar, akhir riwayat Gajah Mada ya normal-normal aja. Dia menderita sakit dan kemudian meninggal di kerajaan Majapahit atau di area Karsian yang nggak jauh dari sana juga. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah catatan di naskah Kakawin Nagara Kretagama yang mencatat bahwa Hayam Wuruk segera kembali dari kunjungan wilayahnya ke Majapahit saat mendengar Gajah Mada sakit. Namun terlepas gimana cara beliau meninggal, kepergian Gajah Mada membuat Hayam Wuruk sangat terpukul. Bahkan di naskah Nagara Kretagama bagian Pupuh 71 lempeng ketiga dikisahkan Hayam Wuruk sampai putus asa, dan dia juga ngerasa bingung saat menemui ibu dan seluruh anggota inti kerajaan untuk berdiskusi mengenai pengganti Gajah Mada. Tapi Hayam Wuruk tetap berpegang teguh Mahapati Amungkubumi Gajah Mada untuk sementara tidak akan diganti. Tapi dikarenakan posisi Mahapati nggak boleh kosong dalam waktu yang lama, Hayam Wuruk kemudian mengadakan rapat Dewan Sabta Prabu untuk menentukan pengganti sang Mahapati. Tapi dari sekian banyaknya petinggi kerajaan, nggak ada satupun yang sanggup menggantikan Gajah Mada. Nah, karena itu akhirnya Hayam Wuruk memilih 4 orang Mahamantri Agung yang diawasi pimpinan Empu Nala untuk melakukan segala urusan negara. Bayangin, posisinya digantiin sama 4 orang sekaligus loh. Dan hal ini juga nggak berlangsung lama ya. 4 orang ini kemudian diganti lagi dengan 2 orang yang lebih kompeten, yaitu Gajah Enggon sama Gajah Mangguri. Dan akhirnya Hayam Wuruk mutusin untuk memberikan jabatan Mahapati Amungkubumi ke Gajah Enggon. Sebagai salah satu tokoh utama Majapahit, nama Gajah Mada sangat umum di Indonesia. Sampai-sampai para pemimpin kita dulu kayak Bapak Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin sering nyebut sumpah Gajah Mada sebagai inspirasi mereka dalam menyatukan Indonesia. Sekaligus bukti bahwa bangsa Indonesia ini bisa bersatu, walaupun wilayah kita luas dan budaya kita juga beda-beda. Dan Gajah Mada pun kemudian dianggap sebagai inspirasi bagi revolusi nasional Indonesia. Dan gak cuma itu doang ya, di Indonesia juga banyak banget daerah maupun tempat yang menggunakan nama Gajah Mada. Contoh kayak Universitas Gajah Mada, terus satelit kita dulu, satelit Palapa yang sempet jadi pusat seluruh telekomunikasi Indonesia, tapi sayang udah dijual ke Filipina. Terus nama jalan, hampir seluruh daerah di Indonesia pasti ada yang nama jalannya itu Gajah Mada. Kalau ini ya umum banget lah ya. Terus buku-buku fiksi sejarah sama sandiwara radio zaman dulu juga banyak banget yang menceritakan kembali kisah Gajah Mada ini, termasuk karya seni, lukisan, dan lain-lain. Dan yang paling penting adalah Gajah Mada merupakan salah satu orang yang berhasil mempresentasikan kekuatan maksimal negara Indonesia sampai sangat ditakuti di seluruh Asia Tenggara. Oke lah, itulah dia tadi kisah dari seorang Gajah Mada, seorang Mahapati yang menurut gua sangat-sangat luar biasa. Udah itu doang sih, gua nggak tahu lagi harus komen apa. Speechless saya pak sama sosok beliau ini. Jujur aja ya, sepanjang gua riset riwayat Gajah Mada ini, gua asli merinding banget. Ternyata Indonesia sekuat ini loh. Bayangin, kita dulu menguasai sampai ke negara tetangga dan berhasil menguasai hampir sepertiga Asia Tenggara. Gila nggak tuh? Tapi ya namanya kejayaan ya pasti ada awal dan juga akhir. Kalau menurut kalian sosok Gajah Mada ini kayak gimana sih? Langsung komen di bawah ya. Oke lah, sekian dulu video kali ini, semoga menghibur dan nambah wawasan juga buat kita semua. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, gua minta maaf, dan kalau ada yang salah dari cerita ini mohon dikoreksi. Atau kalau ada yang mau ditambahin, bisa langsung komen di bawah seperti biasa. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka dengan channel ini. Hope you enjoy and see you guys in the next video. Peace out.